Halo semua, selamat bergabung dalam mata kuliah Kapita Selekta Sumba yang akan disajikan pada semester genap tahun ajaran 2021-2022. Semoga semua dalam kondisi sehat, senang, dan semangat untuk mengikuti kuliah ini. Seperti biasa, pada pertemuan pertama, saya akan menyampaikan visi dan misi dari Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Ya, ini adalah wajib ya diberikan pada awal perkuliahan untuk semua mata kuliah. Ya, namun pada mata kuliah Kapita Selekta Sumba, karena ini adalah mata kuliah wajib ya, maka saya hanya akan menyampaikan visi dan misi dari Universitas Kristen Wirawacana. Sedangkan visi dan misi fakultas dan visi keilmuan nanti tentu Anda akan dapatkan di fakultas dan program studi masing-masing. Oke, kita mulai ya pertemuan pertama ini. Jadi seperti saya singgung tadi bahwa kita akan membahas tentang visi dan misi, ya, visi dan misi. Saya yakin teman-teman mahasiswa sebenarnya sudah sering mendengar ya visi dan misi dari Universitas Sumba, tetapi tidak ada salahnya kalau diulang lagi, ya. Siapa tahu ada yang lupa. Ya, visi Universitas Sumba ya itu cukup singkat tetapi padat, ya. Kalau Anda ingat kembali ya, visi atau mimpi dari Universitas Sumba adalah menjadi universitas unggul berlandaskan semangat kewirausahaan dan nilai-nilai Kristiani. Ya, ini cukup singkat saya pikir ya dibandingkan dengan visi misalnya universitas lain yang panjang-panjang ya, ini cukup singkat. Nah, dari yang singkat ini sebenarnya ada 3 kata kunci yang teman-teman mahasiswa harus pahami, ya. Itu saya sengaja beri warna merah, ya, yaitu kata unggul. Yang pertama, yang kedua adalah kata kewirausahaan, dan yang ketiga adalah Kristiani atau nilai-nilai Kristiani. Mari kita lihat bersama-sama apa artinya unggul, apa artinya kewirausahaan, dan apa artinya nilai-nilai Kristiani. Unggul. Nah, di dalam kata unggul, ya, satu kata unggul ini sebenarnya ada 3 hal yang diharapkan ya atau yang menjadi mimpi, yang menjadi visi dari kata unggul ini. Yang pertama, unggul sebagai insan yang berkeahlian tinggi. Ya, apa artinya insan yang berkeahlian tinggi? Nah, teman-teman bisa baca di situ bahwa ini adalah merujuk pada manusia yang mampu bersaing secara global sesuai latar belakang ilmunya. Ya, dan terutama kalau karena kita ada di perguruan tinggi, tentu sangat terkait dengan tridharma, 3 kewajiban, yaitu pendidikan, pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi kata unggul yang sebagai kata kunci pertama dalam visi itu, yang pertama adalah unggul sebagai manusia yang berkeahlian tinggi. Di dalam kata unggul, selain manusia yang berkeahlian tinggi, juga di sana diharapkan bahwa kata unggul ini juga merujuk pada insan yang berbudaya. Ya, artinya manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, hasil cipta, rasa, dan karsa, khususnya cipta, rasa, dan karsa yang diwariskan oleh nenek moyang di tempat di mana manusia itu dibesarkan. Ya, jadi ini terkait dengan warisan budaya yang produktif ya dan mengembangkan dalam interaksi sosial. Sehingga diharapkan ya mimpinya ya bahwa lulusan dari Unkriswina ini akan mampu menggunakan warisan budaya, ya dalam hal ini tentu budaya Sumba ya, yang kemudian digunakan secara produktif untuk mengembangkannya dalam interaksi sosial. Ya. Nah, termasuk dalam kata unggul juga diharapkan manusia yang
bisa menjadi wirausaha yang profesional. Ya, dan ini tentu menunjuk pada manusia yang mampu melihat, menangkap, dan memanfaatkan peluang untuk menciptakan dan mengelola usaha baru. Ya, kalau nanti Anda belajar atau mengambil mata kuliah kewirausahaan, maka Anda akan belajar tentang semangat wirausaha. Ya, misalnya berani menanggung resiko, mandiri, sinergis, ya, sehingga nanti diharapkan bisa menjadi pelopor, motivator, dinamisator dalam proses transformasi masyarakat. Jadi ada 3 hal yang sebenarnya terangkum dalam kata unggul. Ya. Insan yang berkeahlian tinggi, insan yang berbudaya, dan insan wirausaha yang profesional. Itu yang diharapkan dalam kata kunci pertama. Kata kunci kedua adalah kewirausahaan. Nah, ini saya pikir Anda juga sudah sangat nampak ya dari nama universitas ini saja Anda sudah bisa membayangkan bahwa fokus dari universitas ini adalah pada kewirausahaan. Nah, sama dengan kata unggul, kata kewirausahaan sebagai kata kunci kedua dalam visi Untriswina itu juga mengandung arti-arti yang lebih detail atau lebih rinci. Ya, ada 4 hal yang terkandung dalam kata kewirausahaan. Kata yang pertama adalah kreatif. Ya, apa kreatif? Kreatif itu adalah kemampuan untuk menemukan solusi yang baru dan berguna dalam pengembangan kehidupan masyarakat. Ya, jadi kata kunci yang terkandung dalam kewirausahaan adalah kreatif. Yang kedua adalah inovatif. Inovatif artinya punya kemampuan untuk mengejawantahkan atau mengimplementasikan gagasan-gagasan baru atau ide-ide baru dalam praktek kehidupan sehari-hari. Ya. Kata yang ketiga yang masih terkandung dalam kata kunci kewirausahaan adalah transformatif. Transformatif ini berarti kemampuan yang mengawali perubahan dalam masyarakat. Ya, khususnya perubahan untuk mengembangkan satu komunitas wirausaha atau yang disebut sebagai entrepreneurial community. Ya, itu kata transformatif. Dan kata keempat yang terkandung dalam kata kunci kewirausahaan adalah arif. Apa sih arif itu? Ya, kalau dalam agama Kristen, arif itu artinya orang yang selalu berusaha untuk mencari kehendak Allah. Ya, sehingga ketika kata itu terkandung dalam kata kewirausahaan, maka arif yang dimaksud adalah kemampuan untuk mengembangkan kecerdasan emosional yang sumbernya itu adalah dari ketekunan mencari hikmat yang dilakukan melalui 3O4B. Berdoa, berpikir, berkata, dan berkarya. Tentu 4 kata ini atau 4 kegiatan itu harus dilandaskan pada kehendak Allah, kehendak Tuhan, kehendak Alkitab ya yang ada di dalam Alkitab. Ya, jadi itu 4 kata yang terkandung dalam kata kunci kewirausahaan. Nah, biasanya di Untriswina 4 kata yang terkandung dalam kata kewirausahaan disingkat sebagai KITA atau kita. Kreatif, inovatif, transformatif, dan arif. Ya, saya pikir ini Anda sudah sering mendengar istilah kita ini ya. Nah, berikutnya kata kunci ketiga yang menjadi kata kunci dalam visi Untriswina adalah Kristiani atau nilai-nilai Kristiani. Ya, ada 4 nilai Kristiani yang terkandung dalam visi Untriswina. Yang pertama adalah kasih. Ya, kasih itu menjadi nilai Kristiani pertama ya yang menjadi inti dari nilai-nilai Kristiani. Ya, atau kasih itu dalam bahasa Yunani disebut sebagai agape. Ya, kalau dalam agama Kristen, kasih atau cinta itu kan bisa dibedakan menjadi 4 ya. Ada kasih pada orang tua, storge, ada kasih pada teman, persahabatan, ya sesama itu filia. Ya, ada eros, kasih
antara laki-laki dan perempuan, atau kasih terhadap benda, materi, gitu ya. Dan yang keempat adalah kasih yang disebut sebagai agape. Ini adalah kasih yang paling tinggi di antara semua kasih yang lain kalau dalam agama Kristen ya. Atau ini kasih yang disebut sebagai kasih tanpa syarat. Ya, cinta tanpa syarat, unconditional love. Itu untuk menggambarkan bagaimana cinta Tuhan, ya, cinta Allah kepada manusia. Jadi ini kasih ini adalah nilai pertama dan terutama dalam visi Uncris Vina, kasih atau agape. Ya. Selain kasih, ada 4 nilai Kristiani lain yang juga melingkupi atau menjadi inti dari visi Uncris Vina, yaitu keadilan atau dikaisune, ini juga bahasa Yunani, ya. Lalu kebenaran atau aletheia, ya. Dan yang keempat adalah damai sejahtera atau airin. Ya, itu 4 nilai Kristiani yang melandasi visi dari Uncris Vina Sumba. Nah, saya harap ini teman-teman mahasiswa memahami betul ya visi dari Uncris Vina, termasuk kata-kata kunci, 3 kata kunci tadi, ya, unggul, kewirausahaan, dan Kristiani, ya, dan juga nilai-nilai atau inti atau aspek ya yang berada di dalam setiap kata kunci tersebut. Ya, sekali lagi, walaupun nampaknya sering diulang-ulang, tapi seringkali juga masih lupa. Nah, hari ini saya harap Anda bisa memahami dan mengingatnya. Oke, nah itu adalah visi dari Uncris Vina. Selain visi, ada juga yang disebut sebagai misi. Kalau visi tadi adalah mimpi, maka misi itu bagaimana cara untuk mencapai visi, gitu ya. Kalau diterjemahkan secara bebas atau ya dijelaskan secara singkat, misi itu adalah cara untuk mencapai dari visi. Ya, kalau teman-teman baca di PowerPoint ada 4 misi Uncris Vina Sumba. Yang pertama tentu adalah melaksanakan pendidikan dan pengajaran, khususnya yang berkompetensi kewirausahaan yang berlandaskan pada nilai-nilai Kristiani. Ini jelas, misi ini tentu digunakan untuk mencapai visi tadi, menjadi universitas unggul yang berlandaskan pada kewirausahaan dan nilai-nilai Kristiani. Misi yang kedua adalah melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mengedepankan pengembangan kreativitas, inovasi, dan upaya transformasi masyarakat. Nah, misi pertama dan kedua inilah yang biasanya disebut sebagai tridharma atau 3 kewajiban dari perguruan tinggi. Ya, melaksanakan pendidikan pengajaran, ya, atau pendidikan pembelajaran, kemudian penelitian dan pengabdian masyarakat. Di semua perguruan tinggi di Indonesia ini harus dilakukan. Ya, tridharma namanya. Nah, selain misi 1 dan 2, misi yang ketiga dari Uncris Vina Sumba adalah mengembangkan kerjasama yang sinergi untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. Sinergi itu artinya, kalau digunakan bahasa yang lain ya, itu sejajar, sama. Ya, kita tidak lebih rendah atau lebih tinggi, tetapi sejajar. Sinergistik itu artinya saling memberikan keuntungan yang sama. Gitu ya, posisinya dianggap sama. Dan misi yang keempat adalah melaksanakan tata kelola universitas yang unggul, luhur, pelopor, teladan, dan berani. Tata kelola universitas itu biasa disebut juga sebagai good university governance, ya, tata kelola universitas. Ya, tetapi kita di Uncris Vina Sumba ingin tata kelola universitas yang tidak hanya baik, ya, tetapi juga yang unggul, luhur, pelopor, dan bisa menjadi teladan dan berani menyuarakan kebenaran. Ya, ini biasanya disingkat sebagai ULED. Unggul, luhur, pelopor, teladan, berani, itu disingkat ULED berani. Ini hanya singkatan saja. Ya, jadi selain visi tadi, maka ini adalah 4 misi dari Uncris Vina Sumba. Nah,
Bila ada pertanyaan tentang visi dan misi atau komentar, Anda bisa nanti menuliskannya di WA Group, ya, di WA Group masing-masing kalau ada pertanyaan. Ya. Tentu nanti setiap dosen yang menjadi koordinator dan tiap kelas akan berusaha menjawab, karena semua dosen pasti tahu tentang visi dan misi Universitas Sumba. Oke, ya, kita sudah bicara tentang visi, kita sudah bicara tentang misi. Maka visi dan misi universitas ini kemudian akan diturunkan menjadi visi dan misi di setiap fakultas dan program studi di universitas kita. Ya, sehingga visi dan misi Umpriswina kemudian diturunkan dalam visi dan misi fakultas. Ya, seperti teman-teman mahasiswa ketahui, kita punya 3 fakultas, ya. Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Humaniora, kemudian Fakultas Sains dan Teknologi, dan yang terakhir adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Sehingga setiap fakultas itu punya visi dan misi yang menjadi turunan dari visi dan misi universitas. Sehingga kalau teman-teman perhatikan, pasti visi dan misi dari setiap fakultas itu tidak beda-beda jauh dari visi dan misi Umpriswina. Hanya tentu disesuaikan dengan fakultas masing-masing, gitu ya. Nah, dari visi dan misi fakultas nanti kemudian akan diturunkan menjadi visi keilmuan program studi atau visi dan misi program studi. Ya, jadi kalau di Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Humaniora ada 3 program studi, maka setiap program studi, ya, program studi manajemen, program studi ekonomi pembangunan, dan program studi hukum pasti punya visi keilmuannya sendiri-sendiri. Ya, ada juga yang menyebutnya sebagai visi dan misi program studi, ya, tidak masalah, ya. Yang penting bahwa visi keilmuan atau visi dan misi program studi itu pasti mengacu pada visi dan misi fakultas yang juga berada di bawah payung visi dan misi universitas. Pasti. Jadi benang merahnya itu jelas. Ya. Artinya keterkaitan antara visi dan misi universitas dengan visi dan misi fakultas dan visi keilmuan program studi itu pasti jelas. Ya, dan untuk visi dan misi fakultas dan visi keilmuan program studi, saya pikir teman-teman mahasiswa nanti bisa atau sudah pernah memperolehnya di program studi masing-masing. Jadi saya tidak akan menjelaskannya di sini, ya, karena kalau untuk mata kuliah Kapita Selekta Sumba itu adalah mata kuliah wajib, ya, dan kelas saya itu ada 2 program studi dengan 2 fakultas yang berbeda. Ya, jadi saya pikir ini nanti akan Anda peroleh di mata kuliah yang lebih arasnya di program studi. Oke, dari saya ya itu yang saya bisa sampaikan untuk materi yang pertama dalam pertemuan pertama ini, yaitu materi visi dan misi dari universitas. Sekali lagi, Ibu Bapak tentu bisa bertanya, ya, baik pertanyaannya bisa dikirim lewat WA Group, bisa juga kalau lewat YouTube ada komentar, itu silahkan saja. Ya, tapi kalau ada pertanyaan yang butuh dijawab, bisa ditanyakan lewat WA. Untuk sementara itu dulu, ya, saya akan masuk pada materi yang kedua pada pertemuan pertama, yaitu ringkasan penjelasan tentang rencana pembelajaran semester. Oke, saya matikan dulu rekaman kali ini dan kita lanjut pada materi yang kedua pada pertemuan pertama.